Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat pada Ketua Yayasan Insan Cendekia Adabi Ustaz Dr. Imam Wahyudi, dan yang saya hormati Guru Pemampu Ustazah Triana. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah, yang mana Ialah yang telah memberikan kita segala-gala nikmat, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di musala yang insya Allah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam tak lupa dan saya mengagungkan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamia, dari zaman kebodohan sampai zaman ilmu pengetahuan, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang tiga kalinya berdirinya saya di depan sini akan menyampaikan sebuah presentasi yang bertemakan konsep akidah dalam Islam. Di sini saya akan membacakan susunan pada presentasi tersebut. Yang pertama itu adalah terbatas masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan pembahasan. Dan pembahasan yang saya akan bahas di depan sini yaitu berupa pengertian agama, macam-macam agama, pengertian iman secara khusus dan umum, ruang lingkup ajaran Islam, karakteristik ajaran Islam, pengertian akidah, rukun iman, dan tujuan belajar akidah. Latar belakang masalah di sini adalah akidah. Yang dimaksud dengan akidah ialah apa yang diyakini oleh seseorang tentang sesuatu. Tapi permasalahannya di sini, apa salahnya jika seseorang hanya meyakini atau sekedar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan tidak meyakini yang lain seperti malaikat, nabi, dan lain-lain, hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala saja. Maka tulisan ini akan membuktikan apakah iman seseorang itu tertolak atau tidak. Lalu ada rumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akidah dalam Islam? Yang kedua, bagaimana pentingnya akidah sebagai dasar ajaran Islam. Lalu tujuan penulisannya itu untuk mengetahui apa itu konsep akidah. Yang kedua, untuk mengetahui pentingnya akidah sebagai dasar ajaran Islam. Pengertian agama. Agama adalah sistem kepercayaan atau pandangan hidup yang diyakini oleh sekelompok orang. Pengertian akidah secara umum ataupun secara sosial bagi seluruh manusia. Agama adalah keyakinan ataupun kepercayaan terhadap suatu Tuhan ataupun sesuatu yang mereka yakini itu dianggap yang mereka besar-besarkan ataupun mereka anggap sebagai Tuhan. Lalu mereka menjadikan itu sebagai agama mereka. Mereka meyakini bahwa sesuatu tersebut itu adalah yang menciptakan mereka ataupun yang memberi mereka rezeki ataupun yang mendatangkan berkah. Lalu mereka meyakini bahwa sesuatu tersebut itu adalah Tuhan mereka. Itu adalah akidah, yaitu meyakini sesuatu itu adalah agama, meyakini sesuatu yang akan mereka jadikan sebuah tujuan ataupun keyakinan. Lalu secara etimologis, kata agama berasal dari bahasa
yang berarti pengetahuan yang diterima. Dalam Islam, agama mencakup akidah, ibadah, akhlak, serta hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Secara etimologis itu, agama itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan kita tentang, yaitu adanya keyakinan kita terhadap suatu benda, lalu benda tersebut kita jadikan sebagai perantara pengantar rezeki. Lalu dalam Islam itu, menurut Islam, agama itu adalah hal-hal yang mencakup akidah, yaitu keyakinan seseorang, lalu ibadah, salah satu bentuk seseorang pada apa yang dia yakini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhlak, yaitu adalah perbuatan yang telah tertanam kepada diri kita. Islam itu mencakup akhlak kita yang baik ataupun yang buruk, itu masuknya ke dalam kategori Islam, serta hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Di dalam Islam itu mengajarkan ataupun mengatur bagaimana hukum-hukum itu bisa terjadi. Seperti hukum fikih yang dulu berbeda dengan fikih yang sekarang. Jika fikih yang dulu itu hukum-hukum ketika Nabi itu masih ada, dan fikih yang sekarang itu adalah yang dinamakan fikih kontemporer, yang mana ada hukum-hukum yang baru seperti baik tabung, donatara dan yang lain-lainnya. Itu yang termasuk fikih kontemporer. Itu adalah fikih kontemporer juga termasuk hal yang mencakup agama Islam. Itu adalah aturan-aturan ataupun hukum-hukum yang mengatur kita dalam kehidupan. Macam-macam agama. Di dunia ini ada berbagai macam-macam agama yang dianut oleh manusia. Baik itu agama Islam, agama Kristen, Yahudi. Itu adalah agama-agama yang termasuk agama samawi. Seperti Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita bagaimana kita itu cara mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan tidak menduakan Allah. Kita meyakini bahwa ialah Allah Tuhan yang satu, Tuhan Maha Esa. Dengan Kristen adalah agama ataupun keyakinan yang dianut oleh seberapa orang yang mereka itu adalah meyakini bahwa Tuhan Yesus itu ada, ataupun Tuhan Yesus itu adalah orang yang menanggung dosa-dosa orang Kristen tersebut. Jadinya jika kita lihat orang Kristen, pasti mereka dengan bebas. Mereka memakan makanan yang haram, makan makanan yang lain. Mereka bebas karena mereka yakin bahwa Tuhan yang tersebut telah menanggung dosa mereka. Itu adalah agama Kristen. Lalu itu agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama yang dimana agama tersebut telah dibawa Nabi Musa, dan Yahudi tersebut mengikuti ajaran Nabi Musa tersebut. Lalu ada agama yang samawi, yaitu ada Hindu, Buddha, Sikhisme. Itu adalah agama-agama yang menganut pada dewa-dewa seperti Krishna yang lain-lainnya. Mereka meyakini bahwa dewa-dewa itu ada, dia menolong mereka yang mengantarkan rezeki kepada mereka. Dan banyak lagi agama-agama di dunia ini. Agama-agama yang harus kita tahu itu adalah agama seperti ini. Adapun agama menyembah Google, itu agama yang dimana mereka itu meyakini bahwa Google itu maha tahu, padahal Google tersebut adalah AI yang dibuat oleh manusia. Kalau pengertian Islam secara umum dan khusus, pengertian secara khususnya, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama terakhir dan sempurna. Dan yang kedua, pengertian secara umum. Islam secara umum yaitu berasal dari kata aslama yang berarti penyerahan diri atau kedamaian. Pengertian secara umum, Islam secara umum ataupun yang dilihat oleh menurut
manusia-manusia yang lain yang berbeda agama. Mereka itu mengartikan Islam itu sebagai dari kata aslama, yang berarti pengabdian ataupun penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sedangkan pengertian Islam secara khususnya, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan kepada umat manusia melalui perantara Nabi Muhammad SAW untuk disebarkan dan menarik akal-akal manusia, karena Islam mencakup akhlak yang baik dan mengatur hukum-hukum agama. Islam mengajarkan agar umatnya mengikuti wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam itu mengajarkan bagaimana kita itu mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya, bagaimana cara beliau makan, beliau minum, hingga sifat diamnya Nabi, ataupun hadis-hadis yang harus kita hafal, yang harus kita hafal agar kita tahu hukumnya apa. Dan kita harus mengikuti apa yang dikehendaki Allah ataupun aturan-aturan Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Kita menjalankan aturan-aturan Allah jika kita itu orang Islam, maka kita itu harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu ada namanya pelajaran Islam dan akidah dalam Islam. Akidah adalah pokok dasar ajaran yang berhubungan dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan takdir baik serta surga. Pengertian akidah dalam Islam itu adalah keyakinan yang mana itu mencakup keyakinan kita terhadap malaikat-malaikat Allah yang telah Allah utus untuk mencatat amalan-amalan manusia, lalu Nabi yang membenarkan akhlak-akhlak kita, dan kitabnya yang menghukum. Lalu ibadah dalam Islam, ibadah adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yaitu tidak mendiamkan manut ataupun serah diri kita kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah untuk kita itu bahwa hamba yang diciptakan olehnya, yang kita harus patuhi aturan-aturannya tersebut. Lalu ada muamalah. Muamalah itu mengatur segala aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia. Muamalah tersebut dapat diartikan adalah hal yang mengatur segala aktivitas sehari-hari kita dalam berhubungan sesama manusia, berhubungan seperti berbagi, berteman, ataupun yang lainnya. Lalu akhlak dalam Islam mencakup perilaku dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak itu mencakup perilaku kita dan sehari-hari, seperti perilaku buruk kita ataupun baik kita terhadap diri kita sendiri ataupun pada orang lain. Lalu dari ayat ini fikih dari ilmu yang membahas tentang hukum-hukum dalam Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Fikih itu adalah hukum-hukum, yaitu hukum-hukum dalam ajaran Islam. Fikih itu mencakup itu Al-Quran, Sunnah, lalu ijma dan qiyas. Fikih itu adalah hukum-hukum yang disatukan ataupun dijelaskan dalam ilmu fikih tersebut. Lalu karakteristik ajaran Islam. Motorisme yang teguh ada tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala bentuk ibadah dan penghambaan hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu karakteristik ajaran Islam yaitu pertama itu tauhid itu adalah
universitas sebagai agama yang mengajarkan seluruh umat manusia tanpa memandang ras, bangsa, dan status sosial. Lalu ketiga, keseimbangan dunia dan akhirat. Islam tidak hanya mengajarkan hanya fokus pada kehidupan spiritual, tapi juga mengatur kasih kehidupan duniawi. Islam itu tidak hanya mengajarkan tentang ilmu ataupun cara-cara kita mengejar dunia akhirat ataupun spiritual. Dan juga ataupun Islam itu mengajarkan kita itu tentang kehidupan duniawi. Islam mengajarkan kita agar kita itu meraih dunia maupun akhirat. Dan ketika kita sudah mendapatkan dunia yang terlebih dahulu, maka jangan sampai kita lupa akhiratnya. Dan jangan juga terlalu fokus pada akhirat, karena hal yang terlalu berlebihan itu tidak baik. Lalu keterpaduan antara iman dan akhlak seorang muslim yang benar beriman kepada Allah harus membuktikan imannya melalui perbuatan yang baik dan akhlak yang mulia. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar beriman kepada Allah dengan membuktikan imannya melalui perbuatan kita. Perbuatan kita seperti mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau yang kelima, menjunjung ilmu pengetahuan Islam, sangat menghargai ilmu pengetahuan dan mendorong umatnya untuk menuntut ilmu baik dalam bidang dunia maupun bidang agama. Lalu pengertian akidah. Menurut Muhammad Syaikut, akidah adalah fondasi atau keyakinan utama dari kehidupan seorang muslim yang mencakup hukum-hukum agama dan ketuhanan serta kenabian. Muhammad Syaikut itu mengartikan akidah sebagai keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kita untuk mengikuti hukum-hukum ajaran Islam. Lalu menurut Muhammad Abdullah adalah ilmu yang membahas tentang keberadaan Allah, sifat-sifat wajib baginya, serta rasulnya, dan yang berkaitan dengan rukun iman. Dari sini dapat kita pahami bahwa keyakinan seorang muslim haruslah berlandas rukun iman. Jika tidak mengimani salah satu di antaranya, maka gugurlah iman seorang tersebut. Ketika rukun iman itu terbagi menjadi ada 6. Yang mana yang pertama itu kita beriman kepada Allah, terus malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan kiamat. Dan jika itu salah satunya adalah gugur, maka batalan iman kita tersebut. Ketika kita hanya beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yang lain dan tidak beriman kepada malaikatnya, maka jika walaupun benar kita hanya beriman kepada Allah, tapi jika kita tidak beriman yang lainnya, maka gugurlah iman kita tersebut. Lalu tujuan akidah dalam Islam yaitu meningkatkan niat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu mendapatkan ketenangan jiwa dan pikiran bahwa Allah adalah benar-benar Tuhan yang mencipta seluruh makhluk, dan agar terdapat pelajari serta dengan baik dalam menjalankan aktivitas mengolah bahwa kita sudah yakin akan keberadaan Allah dan hari akhir. Tujuan akidah adalah tidak menyesatkan kita, tapi membawa kita ke jalan yang lurus dan bersih. Akidah tidak akan menyesatkan kita selagi kita itu meyakini bahwa hanyalah Allah yang berhak diibadahi dan tidak ada yang lain selain itu. Tujuannya itu adalah meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan imbalannya, yaitu pahala ataupun nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu analisis saya di sini itu adalah jika ditinjau dari hasil pemaparan teori-teori di atas, hipotesis sementara saya simpulkan atas permasalahan bahwa apa batal iman seorang jika seorang meyakini atas yakin kepada Allah dalam Islam dan tidak meyakini yang lain seperti malaikat,
aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah hingga akhlak. Jadi sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah iman seseorang itu dapat diterima kalau dia tidak mengimani malaikat, tidak mengimani kitab suci, tapi cuma mengimani Allah saja? Apakah diterima imannya? Tidak, karena sesuai apa perkataan Abdul tersebut. Ia mengatakan bahwa jika seseorang hanya meyakini dari salah satunya dan tidak mengimani enam-enamnya, maka batal iman seseorang tersebut. Apa sih akidah itu, Rik? Tidak adalah keyakinan seorang terhadap sesuatu. Kalau iman? Kalau iman yaitu meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Rukun iman ada berapa? 6. Apa aja? Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, takdir baik atau buruk. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.